kalaupun kita nawar, kita belanja, kan ada aliran yang suka nawar tuh ya. Gak apa-apa nawar, itu ada sebuah kesenangan tersendiri. Tapi kalau nawar, jangan keterlaluan. Jangan malah sampai orang tuh gak punya keuntungan. Dan kalaupun ada untung gak seberapa gitu kan, kasihan. Orang dagang kan harus untung. Mereka butuh modal, mereka harus menutupi biaya operasional. Dan jangan sampai kita tuh memanfaatkan rasa sungkan orang terhadap kita. Contoh, kalau saya misalnya mau beli AC sama teman. Oh, dia sungkan sama saya misalnya gitu. Dia akan bilang, saya kasih kamu harga modal aja. Saya akan bilang gini, enggak boleh gitu. Kasih diskon boleh karena kita teman, tetapi kamu harus untung. Kamu kan harus hidup. Kamu juga harus kasih makan anak-anak kamu. Kamu juga harus gaji pegawai kamu. Harus untung. Jangan malah kita memanfaatkan hubungan pertemanan atau persaudaraan untuk cari keuntungan. Harusnya kita jangan memanfaatkan rasa sungkan orang terhadap kita. Orang dagang harus untung. Kalau kita punya mentalitas seperti itu, kan teman, jangan untungin gue. Nanti dagangannya tutup dong. Daripada kita setengah mati nolong orang ketika dia nggak punya uang, lebih baik kita nolong mereka ketika mereka berdagang. Kalau Anda diberkati lebih, berilah lebih. Anda tidak akan kekurangan, saya percaya itu. Jangan sampai kita nekan harga orang sampai orang setengah mati. Anda tidak akan miskin kalau Anda suka nolong orang miskin. Saya yakini itu. Kisah Rasul 20 ayat 35 berkata gini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Anda harus berbahagia kalau hari ini Anda di posisi bisa memberi. Karena Anda dipercaya Tuhan untuk memberkati. Saya berdoa agar Anda punya kemurahan hati untuk menolong orang-orang yang lemah. Jangan sampai kita neken mereka. Jangan maunya diberi, tapi milikilah mentalitas memberkati. Makan di restoran teman atau keluarga, jangan minta diskon. Kalau mereka kasih potongan, terima kasih. Tapi jangan begitu duduk, diskon ya. Aduh malu. Saya sih kalau begitu malu. Harusnya kalau kita diberkati, pantang neken orang lemah. Harusnya kita berkati mereka. Lakuin jualannya. Bayar lebih. Seringkali ketika saya beli barang sama teman, saya transfer lebih. Dan mereka bilang, jangan transfer lebih. Ini lebih loh duitnya. Saya bilang gak apa-apa. Harusnya kita senang kalau Tuhan itu kasih kita kekuatan untuk memberkati orang. Karena ketika kita punya kemampuan untuk memberi lebih, berarti kita adalah orang-orang yang diberkati. Jangan muka gratisan, maunya dibayarin, dikasih gratis. Karena itu mental pengemis. Kalau kita adalah orang-orang yang dipanggil jadi berkat, kita harusnya bayar lebih, bukan minta lebih. Kalau Anda bilang, Bu Heni, kok ngajarinnya gak boleh nawar? Boleh nawar, tapi gak boleh keterlaluan. Kan kita harus hemat. Oke, Anda mau hemat? Mari saya ajak Anda hemat yang berhikmat. Gimana itu? Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah ini kan hemat yang gak berhikmat. Hemat itu berhenti beli barang yang tidak perlu. Contoh, koleksi pakaian yang branded, koleksi tas yang branded, koleksi sepatu yang branded, belanja yang gak perlu-perlu sampai rumah Anda penuh pajangan ini dan itu. Terus beli gadget terbaru terus. Gajian beli gadget terbaru. Ambil cicilan 0% Bu Heni. Biarpun cicilan 0%, tiap bulan harus dibayar. Berapa banyak cicilan yang kita bilang 0% lalu numpuk setiap bulan. Waktu gajian kita harus bayar lalu sisanya sampai gak ada. Kita kalau mau hemat tuh yang berhikmat. Jangan beli yang gak perlu. Tapi menaruh belas kasihan buat orang lemah, itu firman Tuhan katakan, memiutangi Tuhan yang pasti akan membalas. Mau gak Anda dibalas sama Tuhan? Tuhan kalau balas itu berlipat kali ganda. Kita gaji pembantu di rumah yang kerja bantuin kita 15 jam sehari misalnya. Berapa Anda gaji pembantu Anda? Ada yang gaji pembantunya 1,5 juta, itu aja udah ngomel. 2 juta, 2,5 juta, 3 juta sebulan. Itu berasa berat ya. Padahal mereka bantu kita 30 hari 1 bulan. Gitu. Kalau ada 31 hari mereka bantu kita 31 hari 1 bulan. 12-15 jam sehari loh. Sementara mungkin ada orang yang beli tas, beli sepatu. Sekali gesek 25 juta, nggak berasa berat tuh. Kalau Anda ingin
melihat apakah hidupmu sudah jadi berkat atau belum. Mari izinkan saya bertanya ini. Apakah orang-orang susah di sekeliling Anda menjadi lebih sejahtera karena Anda? Apakah pembantu di rumah bisa menafkahi keluarganya? Apakah pembantu Anda bisa membangunkan rumah buat keluarganya di kampung? Apakah supirmu bisa nyekolahin anak-anaknya? Apakah orang tuamu, adik kakakmu, keponakanmu hidupnya layak? Yuk belajar jadi berkat untuk orang-orang lemah di sekitar kita. Saya percaya orang-orang lemah itu Tuhan yang kirim dalam hidup kita. Amsal 29 ayat 7 berkata gini, orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Saya berdoa agar Anda diberi belas kasihan sama Tuhan terhadap orang-orang yang lemah di sekitar Anda. Milikilah mentalitas memberkati. Ketika Anda punya kesempatan, pakailah setiap kesempatan untuk menabur kebaikan. Jangan tekan orang lemah. Jangan nawar keterlaluan kalau belanja sama orang susah. Kalau kita bisa berkati lebih, mari berkati. Saya berdoa Tuhan memberkati setiap taburan Anda. Kiranya Tuhan terus memakai hidup Anda jadi berkat bagi sesama.